Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi saudaraku semuanya yang ada di dalam channel Kamus Misteri. Sesuai dengan judul, saya akan membeberkan mengenai mustika ataupun batu mustika yang mampu menjadikan energi negatif, dampak negatif di kemudian hari. Ya, dengan judul ciri-ciri batu mustika yang membawa kesialan dalam hidup Anda. Ya. Saya akan membeberkan apa saja mustikanya ataupun apa saja ciri-cirinya begitu. Ya, sebelumnya silakan untuk klik tombol like dulu, share video ini jika bermanfaat, tekan tombol lonceng, subscribe juga agar mendapatkan notifikasi jika saya update video mengenai batu mustika di dalam channel saya ini. Oke. Untuk batu mustika yang dianggap bermanfaat adalah memberikan hal positif kepada diri kita, kehidupan kita, ataupun orang di sekitar kita. Dan sebaliknya, batu mustika yang memberikan dampak negatif di kemudian hari, memberikan kesialan dalam hidup Anda, kemudian dampak buruk yang terjadi di setiap apa yang Anda lakukan, itu juga ada. Lantas ciri-cirinya apa, Ki Bagus? Ya, ciri-ciri batu mustika yang memberikan dampak yang berbahaya dalam hidup Anda, ya, yang pertama adalah adanya ritual, adanya ritual yang sangat nyeleneh dan mungkin ini memberatkan Anda. Nah, di sini saya sebutkan ritualnya semacam apa, ya. Misalkan ketika Anda mendapatkan batu mustika dan disuruh untuk melakukan ritual, contohnya Anda harus puasa dulu selama 7 hari, dilanjutkan dengan malamnya setiap hari puasa ini mandi kembang setiap malam, kayak lagu ini. Kemudian membakar dupa ataupun kemenyan, membaca mantra. Nah, dan mantra ini artinya Anda tidak tahu sendiri. Ya, biasanya pakai bahasa Sanskerta dicampur dengan bahasa apa begitu. Itu adalah ciri-ciri batu mustika yang akan membawa dampak berbahaya kepada hidup Anda. Karena proses semacam itu adalah proses untuk mendatangkan ilmu hitam ke dalam suatu batu mustika. Ya. Berbeda dengan energi positif dari batu mustika, hanya disuruh untuk berpuasa, katakanlah membaca zikir, wirid, berdoa, itu lebih baik. Nah, ini bedanya. Yang tadi Anda melakukan ritual-ritual yang aneh, terkadang ada juga batu mustika ini, ketika Anda dapatkan, penggunaannya pun Anda harus, saya sebutkan ini kisah nyata. Setiap malam si pemilik ini harus keluar dari rumah di teras ataupun di halaman rumah dengan keadaan telanjang bulat. Ya, kemudian baca doa, hadap ke barat, hadap ke timur, hadap ke selatan, utara. Nah, dengan membaca mantranya itu. Nah, tujuannya untuk apa? Mengisi kodam, kemudian meningkatkan energi kodam dan apapun itu. Itu termasuk batu mustika yang membahayakan hidup Anda. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, wujud mustikanya tidak melulu hanya mustika ini yang berbahaya, bukan. Yang berbahaya itu bukan mustikanya, tapi energi yang di dalam batu mustika. Katakanlah saya membawa batu mustika ini. Bukan mustika ini yang berbahaya, tapi energinya. Jadi pernah ada yang bertanya kepada saya, Ki Bagus, tolong tunjukkan mustikanya dong biar kami itu bisa hati-hati. Bukan mustikanya yang harus dihindari, tetapi energinya, ya kan? Energinya. Ada batu mustika yang terlihat seram, tapi energinya positif. Melalui proses wirid zikir seorang spiritual. Nah, itu baik. Yang buruk apa? Melalui proses, mohon maaf saya sebutkan, proses hitam. Ada tumbalnya, tumbal berupa hewan, memotong kambing, memotong ayam cemani dan lain sebagainya. Itu adalah proses hitam. Dan itu yang harus Anda hindari. Walaupun wujud batu mustikanya cantik, namanya juga cantik katakanlah, tapi kalau energinya hitam, ya saya pastikan itu berbahaya bagi hidup Anda. Jadi kalau ada yang bertanya, Ki Bagus, nama mustikanya apa? Ya, ciri-ciri ini bisa Anda ikuti tadi yang pertama. Jika ada harus Anda lakukan adalah hal yang
sedikit nyeleneh, maka itu hitam, bahaya untuk hidup Anda, ya, semacam itu. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah proses perawatannya. Proses perawatan batu mustika sebenarnya simpel, tinggal diolesi dengan minyak misik, kita baca doa niat dalam hati, doanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bagus. Yang buruk adalah Anda merawat batu mustika ini melebihi perawatan keris pusaka. Ya, orangnya harus puasa dulu sebelum merawat. Kemudian ada yang namanya dicuci dengan air kembang 7 rupa, ya, selama beberapa hari. Besoknya lagi ada proses selamatan, ya, pakai, mohon maaf, ada ayam cemani biasanya di situ yang ditumbalkan. Terus kemudian mengolesnya minyak misik dan dicampur, ini saya sebutkan dicampur darah. Nah, ini adalah proses perawatan batu mustika yang membahayakan, dan saya pastikan di dalamnya itu ada khodam yang energinya sangat negatif. Jadi hindari hal semacam itu. Nah, pertanyaannya berubah. Apa yang terjadi jika orang ini menggunakan batu mustika yang energinya yang negatif? Yang terjadi adalah mungkin hajatnya ini akan terwujud, mungkin ya, dia semakin kaya, tapi ada tumbalnya nanti. Dia semakin tinggi jabatannya, tapi dimusuhi banyak orang, dimusuhi keluarga, jauh dari kerabat, dia akan merasa sendirian di situ. Terus yang terjadi lainnya adalah dia sering dihantui oleh kodam, dihantui oleh mimpi buruk, ya kan? Ada lagi dia selalu sial dalam urusan asmara, nah, semacam itu. Tambah larut penggunaan batu mustika yang berbahaya, yang terjadi adalah hidupnya selalu sial, bukan hanya masalah asmara tapi semuanya. Mulai dari usahanya yang dulu menggunakan mustika itu sukses, langsung down, jatuh, susah untuk sekali bangun. Nah, itu adalah apa yang terjadi jika Anda menggunakan batu mustika yang memiliki energi berbahaya, ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa memberikan wawasan yang luas untuk Anda. Hindari batu mustika yang memiliki energi negatif. Nah, untuk mendapatkan mustika yang positif, boleh cek di batumustika.com. Silakan dicek di situ ataupun langsung tanyakan kepada saya. Insya Allah bisa menemukan solusinya nanti. Oke, terima kasih untuk saudaraku semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.